Corona menyebar lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo subscriber yang terhormat, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin. Selama libur sekolah, dikarenakan ada corona, di rumah ngapain aja? Pasti rebahan. Iya kan? Kali ini pranknya libur dulu, dikarenakan ada lockdown dari pemerintah, tidak boleh keluar rumah. Oke, banyak subscriber dari channel ini untuk membuat konten tentang virus corona. Oke, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini sampai 6.000 subscriber. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya Anda semua melihat cuplikan video berikut ini. Mbak percaya nggak sih kalau untuk mencegah virus, jadi harus Agar lebih paham maksud dan tujuan saya, kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang akan berdiskusi kepada kita semua mengenai virus corona. Baik, kita panggil orangnya sekarang juga. Silakan perkenalan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Eko Maulana, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Gini Cak, banyak orang yang masih tidak tahu betul tentang corona, masih percaya dengan berita-berita hoax. Jadi di sini coba dijelaskan apa sih itu corona, sembari kita berbagi ilmu. Baiklah. Oke, pertanyaan pertama Cak. Mas percaya atau tidak hewan peliharaan dapat menularkan corona? Percaya. Alasannya? Ya, di Cina corona berasal dari hewan menular ke manusia. Oh ya, ya. Terima kasih Mas. Jadi tentang hewan peliharaan bisa menularkan corona itu kurang tepat, dikarenakan kalau di Cina memang banyak isu yang katanya Ya. itu karena kelawar, karena hewan-hewan buas yang dimakan di Iya. pasar Wuhan. Mungkin itu kalau diterapkannya di hewan peliharaan itu kurang tepat, karena virus corona itu bukan semacam virus rabies yang bisa ditularkan oleh gigitan anjing. Jadi seperti itu ya. Ya. Dia tidak tepat. Tidak tepat berarti. Mitos. Nah, Lanjut pertanyaan kedua. Mas, percaya atau tidak sering cuci tangan menggunakan sabun adalah pencegahan corona? percaya Alasannya? karena cuci tangan untuk kebersihan itu bisa mencegah terjadinya penularan corona. pun itu memang benar. Jadi kalau kita cara pencegahan yang paling baik yaitu dimanapun kita berada, kita membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Lanjut pertanyaan ketiga. Percaya atau tidak virus corona hanya menyerang lansia? Ya tidak, karena kan bukti di beberapa negara kan menyebar di seluruh kalangan. Contoh aja, bahkan bayi baru lahir aja bisa tertular corona, karena kan bisa menempel dari benda-benda yang di sekitarnya. Jadi virus corona itu bisa menyebar di semua kalangan, bukan hanya di lansia saja. Jadi gitu Mas, kalau menurut saya. Oh ya, terima kasih ya. Yes, Ya, selamat berolahraga lagi. oke Mas. Adalah salah besar. Jadi dimanapun ada corona itu kita juga harus waspada pada usia, segala golongan usia, mulai dari usia dini, usia balita, terus Remaja. usia sekolah, usia remaja, usia dewasa muda, usia dewasa, terus lansia. Kita semuanya harus tetap waspada, karena banyak kasus malah yang terjangkit corona dan tidak bisa dilihat
tanda gejalanya adalah dari golongan. Makanya kita harus selalu berhati-hati, jangan sering-sering keluar rumah. Oke, siap-siap. Stay at home. Ya, di rumah aja. Lanjut pertanyaan keempat. Mbak, percaya apa enggak menutup mulut memakai siku ketika bersin atau batuk mencegah corona? Bisa jadi percaya. Alasannya? Soalnya kan kalau kita terjangkit virus corona, teman kita enggak, kita bersin. Kita kan ditutup begini, Ya. itu enggak mungkin menularkan. Soalnya kan ditutup. Ya gitu wes. Ya, makasih Mbak. Oke. Itu cocok. Jadi itu fakta. Ketika kita bersin atau batuk, meskipun kita bukan orang ODP ataupun pasien PDP, alangkah lebih baiknya kita menggunakan etika batuk atau etika bersin yang benar dengan cara siku bagian dalam. Jadi Gini. begini ya. Oh, Gitu. Kalau tidak mau gini ya, kita kalau bersin batuk kita tutup tisu lagi, atau kita menggunakan masker ketika kita ada gejala sakit, mungkin demam, terus batuk biar pilek gak nular. gitu. Masker apapun, entah itu masker medis, terus masker kain yang sekarang lagi trending, ngetrend. Siap-siap. Lanjut pertanyaan kelima. Mbak, percaya nggak menerima paket atau surat dari Cina dapat menularkan corona? Enggak percaya. Alasannya? Ya enggak masuk akal aja. Itu doang. Iya. Makasih Mbak. Nah, itu kembali pada diri kita sendiri. Ini mitos ya. Karena apapun itu, entah itu kita menerima benda apapun, sebelum dan sesudah memegang benda asing, itu alangkah lebih baiknya kita ya cuci tangan dulu. Kan tidak ada yang tahu itu di dalam paket itu, di permukaan paket itu ada kuman-kuman virus-virus apa aja. Jadi meskipun itu paket biasa dari lokalan Indonesia, terus kita tidak cuci tangan atau tidak jaga kebersihan ketika membuka paket, dan paket itu dalam keadaan kotor mungkin karena mungkin kena debu, kena hujan, kehujanan, itu alangkah lebih baiknya kita setelah membuka paket ya cuci tangan. Lanjut pertanyaan ketujuh. Mas, percaya nggak corona dapat menular karena gigitan nyamuk? Tidak percaya mas. Alasannya? Alasannya karena corona menularnya lewat sentuhan langsung. Terima kasih Mas. Iya mas. Itu salah. Jadi itu mitos. Mitos. Begini, masalah corona ini virus beda dengan virusnya DBD. Jadi kalau DBD kan disebabkan oleh nyamuk dengue. Lah corona itu bukan karena Gigitan itu nyamuk. gigitan nyamuk. Jadi beda konten loh, beda Oh iya. beda Jalur. jalur gitu. Jadi kalau corona bisa menyebarkan karena gigitan nyamuk, itu salah. Oh iya, mitos. Ya mitos. Lanjut pertanyaan ke-8. Mas, percaya nggak menjaga jarak dengan orang bisa cegah corona? Percaya. Alasannya? Karena menurut yang saya baca tuh corona menyebar melalui percikan atau tetesan ya. Seperti orang bersin, batuk itu kan nggak tahu kapan ya. Jadi sebisa mungkin menjaga jarak itu sangat efektif untuk mengurangi penularan corona. Oh iya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Nah, itu fakta. Jadi program pemerintah social distancing itu dengan cara physical distancing juga. Ketika kita social distancing tidak boleh keluar rumah, lah physical distancingnya kita juga harus menjaga jarak di dalam rumah. Oh iya. Gitu. Jadi itu adalah fakta cara pencegahan corona. Agar apa? Yaitu tadi, agar ketika orang lain mungkin bersin atau batuk, kita tidak tertular oleh orang tersebut gitu. Lanjut pertanyaan ke-9. Mbak, percaya nggak mesin pengering rambut atau pengering tangan dapat melawan corona? Kalau menurutku sih nggak percaya. Soalnya setahu yang aku tahu, kalau virus corona itu hanya akan mati di tingkat suhu kepanasan 56 derajat. Udah. Udah. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Nah, itu mitos. Jadi meskipun kita setelah mandi pakai pengering rambut bisa mengeringkan rambut kita, tapi tidak bisa mematikan virus corona gitu. Jadi ya lucu. Mitos berarti. Lucu. Gitu. Mungkin itu aja.
Kalau masalah suhu 56 derajat itu bisa. Memang corona mati di suhu 56 derajat minimal. Jadi kalau kita ibaratnya kita masuk ke 56 derajat itu masuk ke openan. Iya, sama aja Panas. di open. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan ke berapa tadi? 10. Ke 10 terakhir. Mbak, percaya nggak tidak berpergian keluar rumah bisa mencegah corona? Percaya. Alasannya? Karena salah satu contoh tidak keluar rumah itu adalah salah satu kayak menghindari corona, kayak menghindari kerumunan. Oh ya, makasih Mbak. Ya. Katanya sih ini mandi air panas itu bisa mencegah corona. Itu kurang tepat ya Lur. Berarti mitos ya? Jadi yaitu tadi mandi tetap seperti biasa menggunakan sabun dan air mengalir gitu. Sering-sering jaga kesehatan, jaga kebersihan tubuh, olahraga. Ngetone. Jadi yo intine ojo kemeruh, jak durung ero nyatane weruh. Masuk. Nah, jadi kan sekarang sudah tahu mana yang mitos dan mana yang fakta. Jadi kita jangan mudah terpercaya. Pesan saya tetap mengingatkan pesan dari Kementerian Kesehatan RI untuk selalu melaksanakan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya ya kita jaga kesehatan dengan berolahraga rutin, minimal pagi hari ketika cahaya matahari terbit sampai jam 9 gitu, bisa itu buat olahraga. Atau yang tidak bisa keluar rumah bisa dengan olahraga di rumah saja, dengan saya stretching ringan, mungkin contohnya push up, pull up, seperti itu. Yang kedua, jaga pola makannya, makan harus bergizi, harus banyak sayur, seratnya juga tinggi agar stabil tubuhnya. Kalau waktunya makan ya makan, jangan malah karena libur ini rebahan terus jadi lupa makan. Ya jangan begitu, ya tetap kita harus jaga pola makan yang baik. Itu mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Cak atas ilmunya, semoga bermanfaat ya. Ya sama-sama. Terima kasih juga untuk Bang Selo atas undangannya. Iya. Ya wis dulur, gede kupin, hang bisa sampaikan kesuwen nang akeh, aja lali dilakoni ku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Selo. Matur nuwun.